Shalom bagi Bapak Ibu yang streaming, yang sedang berlibur. Senantiasa Tuhan memberkati setiap kita semua. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar GBI Keluarga Allah Blessing? Antusias, just do it, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya sehat, amin. Ya, ada sukacita di rumah Tuhan. Ya, Surabaya sudah mulai kosong, betul ya Bapak Ibu ya, sudah mulai renggang karena banyak yang keluar kota. Beberapa jemaat juga pergi ke luar kota, Cindy ke Jakarta, ya ada beberapa juga yang ke luar negeri, Pak Hartono dan sebagainya. Dan juga nanti Ko Andi ke Solo katanya besok Bapak Ibu ya. Ya kemanapun Bapak Ibu berada, percayalah bahwa anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Dan selamat menikmati berkat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bagi Bapak Ibu yang di Surabaya saja, jangan berkecil hati karena ada saya juga di kota Surabaya. Kita bertugas untuk menjaga keamanan kota Surabaya. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu nggak berlibur bukan karena masalah uang, tapi karena kesibukan yang selalu ada dalam orang-orang yang diberkati. Yang percaya katakan amin. Ya, yuk kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, kita sudah di akhir bulan Maret. Ya, dan bulan Maret ini kita belajar tentang penyertaan Tuhan. Ya, tahun ini kita punya tema yaitu penggenapan janji Tuhan. Jadi temanya bulan Maret ini yaitu penyertaan Tuhan dalam penggenapan janji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Setiap janji-janjinya yang ada di firman Tuhan di Alkitab pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Karena pasti digenapi kita perlu penyertaan Tuhan. Supaya setiap kita dengan iman tetap melangkah dalam penggenapan janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu siapkan diri Bapak Ibu. Karena saya pastikan tahun 2025 akan menjadi tahun terbaik dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, hari ini khotbah saya cukup berat. Kenapa? Karena saya harus membuat Bapak Ibu fokus karena suasana liburan. Gitu ya. Jadi saya takutnya Bapak Ibu ngantuk, tidur, tapi saya pastikan Bapak Ibu diberkati. Yang percaya katakan amin. Nah sebagai dasar kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Inilah amanat agung Tuhan Yesus dan inilah tugas kita sebagai orang percaya. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti berlibur atau pulang ke kampung halaman dan sebagainya, pastikan Bapak Ibu menuntaskan amanat agung gitu ya. Melakukan amanat agung. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 2 kali lebih keras, 2, 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat kanan kiri kasih salam karena katakan Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu, hari ini tema saya sesuai dengan apa yang sudah sampaikan, yaitu penyertaan Tuhan yang memberikan makna. Sama-sama katakan makna. Saya mau tanya, setiap manusia memiliki kehidupan pasti ingin kehidupannya bermakna. Betul atau betul? Ya, tetapi pertanyaan saya di saat kita mengalami kehidupan, kita jadi kecil, kita sekolah, lalu kita SD, SMP, SMA, lalu kita menikah, bekerja, punya anak, ya kan dipromosikan. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki kehidupan yang bermakna? Halo. Ya, karena itu saya akan masuk seperti ini Bapak Ibu ya. Viktor Franklin itu adalah seorang tokoh di mana dia adalah pada zaman Nazi di camp konsentrasi Bapak Ibu. Ya, dia dihancurkan, zamannya Hitler Bapak Ibu ya. Dia dihancurkan, wah dia disiksa, dia tidak ada berkemanusiaan sama sekali Bapak Ibu. Tetapi setelah itu dia bisa keluar, dibebaskan, keluarganya semua meninggal, dibunuh Bapak Ibu. Lalu dia menulis buku yaitu tentang makna hidup. Bagaimana seorang pria mencari makna dalam kehidupan.
Dia menuliskan seperti ini. Terkadang di tengah kondisi yang gelap seolah-olah kita tidak tahu harus kemana. Bahkan kita udah terbiasa dalam gelap itu, kita lupa akan makna hidup. Tetapi sebenarnya makna hidup bukan daripada luar, tapi bagaimana engkau memberikan makna dalam kehidupan kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, dalam mitologi Bapak Ibu, saya baca ini mitologi Sisyphus. Ya, Bapak Ibu pernah lihat foto ini enggak Bapak Ibu? Ya, ini AI Bapak Ibu yang gambar. Tetapi Bapak Ibu sering lihat ada gunung, lalu ada batu, lalu ada orang mendorong batu ke atas. Nah ini dikatakan mitologi Sisyphus Bapak Ibu. Jadi pada suatu hari ini cerita Bapak Ibu ya tidak ada di Alkitab Bapak Ibu ya. Ya tolong diperhatikan. Nanti Bapak Ibu search Sisyphus tidak ada Bapak Ibu. Ya karena ceritanya juga gak masuk akal Bapak Ibu. Jadi pada suatu hari ada seorang raja namanya Raja Sisyphus. Ya kerajaannya itu kekurangan air Bapak Ibu. Dia bingung apa yang harus dia lakukan karena krisis air. Nah setelah itu dia mencoba melihat dan sebagainya sambil berpikir apa yang harus aku lakukan. Ada seorang wanita cantik Bapak Ibu diculik oleh Dewa Zeus. Jadi yang nyulik bukan dia. Rupanya wanita ini adalah putri dari Dewa Air. Siapa Dewa Air itu Bapak Ibu? Ya, Poseidon, ngerti Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu putri dari Dewa Poseidon diambil oleh Dewa Zeus. Nah Poseidon mencari mana ya anakku. Lalu Raja Sisyphus bilang seperti ini, aku tahu di mana anakmu. Oke di mana? Kalau aku akan memberitahu kamu asalkan kamu bisa kasih air kepada kerajaanku. Jadi Sisyphus ini terkenal licik Bapak Ibu ya. Ya lu ada gua bayar istilahnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Ya oke saya akan airi supaya kamu tidak krisis lagi. Oke diberitahulah oleh Sisyphus bahwa putrimu diculik oleh Dewa Zeus. Singkat cerita Bapak Ibu, Dewa Zeus marah. Kok bisa diberitahu sama Raja Sisyphus? Lalu Raja Zeus memerintahkan Raja Kematian yaitu Hades. Kok rohai Bapak Ibu ya? Ya, Bapak Ibu siapa istri Nuh? Nah nggak ada yang tahu, gampang Ibu Nuh Bapak Ibu ya. Ya, nah Bapak Ibu menyuruh yang namanya Hades ini untuk membunuh Sisyphus. Pada saat Hades datang kepada Raja Sisyphus bilang gini, sebentar Hades. Ya enggak apa-apa aku bunuh, tapi biarkan aku menjamumu sebentar. Wah Raja Hades senang Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya dia makan pesta minum mabuk. Raja Hades di penjara. Mangga no iki cerita dongeng Bapak Ibu. Mosok dewa kematian di penjara menungso iki Bapak Ibu. Lah kaono Bapak Ibu. Nah singkat cerita Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu banyak ceritanya. Ya akhirnya Hades dibebaskan, Raja Sisyphus mati. Ya dia ke atas tetapi dengan politiknya akhirnya dia kembali lagi ke bumi Bapak Ibu memerintah. Tapi Zeus memberikan sebuah ujian. Ujiannya apa? Dia harus menyentuh batu dan mendorong ke atas sampai ke puncak. Kalau dia mendorong sampai atas ke puncak maka dia diselamatkan. Pertengahan jalan hampir sampai ama Dewa Zeus cuma disenggol. Klik, gelondong lagi. Dia harus lari ke bawah, dia dorong lagi ke atas. Ya, hampir sampai disenggol lagi, klik, dia harus lari ke bawah, lalu dia harus dorong ke atas. Apa sih yang kita dapat pelajari? Terkadang kehidupan manusia hanyalah sebuah rutinitas. Betul? Ya, bangun tidurku terus. Ayo anak-anak katakan, tidak lupa menggosok. Betul nggak? Ya nggak? Bapak Ibu bangun, ya kan hari Senin harus kerja. Ya saya kemarin lihat statusnya Tamara. Nah ada SpongeBob dan Squid itu. Dia bilang seperti ini Bapak Ibu tulisannya. Ya kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Bangun tidur harus siap-siap untuk kerja. Mandi, kenapa? Karena harus kerja, ya kan. Setelah itu cari uang yang banyak, ya kan. Dengan bekerja keras untuk apa? Untuk makan. Ya, lalu kita harus tidur istirahat yang baik. Kenapa? Karena besok harus kerja. Lah bukankah kehidupan manusia seperti itu terus menerus? Halo? Ya, lalu apa makna kehidupan yang sebenarnya? Ya, Bapak Ibu terkadang manusia mencari FOMO. Tahu Anda FOMO Bapak Ibu? Supaya diakui. Betul ya? Beberapa waktu yang lalu di Tunjungan Blasa buka sebuah minuman baru. Teh Bapak Ibu warna pink. Saya nggak boleh sebut merek karena saya nggak di endorse Bapak Ibu ya. Itu antrinya panjang banget Bapak Ibu. Saya bilang enaknya apa? Saya mau beritahu Bapak Ibu, saya belum pernah merasakan tapi yang saya tahu memang modelnya cantik.
Jadi setiap orang yang di sana keluar melangkah ke belakang sedikit, diangkat gelasnya, difoto. Betul? Supaya dia mendapatkan maknanya. Nah Bapak Ibu coba perhatikan bahwa hari ini kita sekarang semua berusaha untuk mencari makna. Ya kalau Bapak Ibu minum di Starbucks pasti difoto kan? Coba Bapak Ibu makan di angkringan. Jarang Bapak Ibu foto bersama. Betul atau betul? Ya, saya kemarin ngobrol, ya ampun sekarang teh itu loh harganya mahal loh. Teh itu Bapak Ibu namanya TC. Tahu ya? TC warna biru modelnya api harganya iso 50 ribu, 60 ribu. Ya, megangnya udah beda. Dipegangnya beda Bapak Ibu. Lalu dia senden gini minum sambil lihat sana, tolong foto. Pernah Bapak Ibu melihat ada orang pegang tongji atau teh gopek foto kayak gitu? Loh, ya halo Bapak Ibu, ya apa sih makna kehidupan? Ya di luar negeri sana mengatakan kalau enggak Coca-Cola itu belum minum. Betul ya? Ya kalau enggak branded enggak bisa. Lalu apa makna kehidupan? Terkadang Bapak Ibu kita seperti mendorong batu. Sebenarnya apa? Sia-sia belaka. Kita mencari uang, ya kan, supaya kita dapat saya enggak menyudutkan bahwa Bapak Ibu enggak boleh cari uang. Bapak Ibu harus cari uang, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu harus diberkati. Tetapi kalau tujuannya hanya supaya mencari pamor ke atas, sederhana Bapak Ibu. Salomo mengatakan bahwa di atas semuanya itu sia-sia belaka. Nah hari ini kita akan belajar sesuatu Bapak Ibu. Bagaimana penyertaan Tuhan itu memberikan makna atas setiap kehidupan kita. Nah, Albert Einstein berkata seperti ini. Bapak Ibu setuju enggak? Adalah kebodohan jika kita melakukan hal yang sama berulang kali dan menunggu hasil yang berbeda. Betul atau betul? Ayo yang setuju lambaikan tangan. Ya, jadi kalau kita melakukan terus-menerus, ya kan, secara rutinitas itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi Bapak Ibu, koko dari papa saya, ya, bingung Bapak Ibu. Hah, Pak Gem punya koko? Iya Bapak Ibu, Pak Gem ini punya koko, ini Bapak Ibu. Next. Nah ini Bapak Ibu ya. Ya, Bruce Lee. Dia berkata seperti ini, I fear not the man who has practiced 10,000 kick once. I fear the man who had practiced one kick 10,000 times. Yang artinya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, enggak Bapak Ibu. Ya, Bruce Lee mengatakan seperti ini, saya tidak takut kepada orang yang melatih 10.000 tendangan. Tapi saya takut dengan orang yang melatih 1 tendangan 10.000 kali. Setuju enggak? Yang setuju angkat tangan. Lah ini lo kontradiksi dengan apa yang dikatakan tadi. Lah sing bener sing ndi? Jujur Bapak Ibu, saya mengkhotbahkan yang Albert Einstein, saya juga mengkhotbahkan yang Bruce Lee beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu. Tapi satu hal Bapak Ibu, mau Bapak Ibu konsisten, ya kan, melatih kalau memang Tuhan menetapkan engkau di sana, ataupun engkau berpindah tempat, ya, selama Tuhan menyertai Anda, ada sebuah makna, ada sebuah mujizat, ada sebuah keajaiban, ada sebuah anugerah yang Tuhan sediakan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, penyertaan Tuhan yang memberi makna. Ada 2 kisah yang mau saya bahas, Bapak Ibu siap belajar sama-sama, amin. Ya, sebelum Bapak Ibu nanti liburan minggu ini, yuk kita belajar sama-sama supaya liburan Bapak Ibu pun menjadi makna. Yang percaya katakan amin. Yang pertama dalam perjanjian lama yaitu kisah tentang Nuh. Ya, saya singkat aja. Manusia sudah berdosa, Tuhan ingin menghapuskan manusia. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia dan membuat bahtera. Sehingga Nuh dapat selamat bersama dengan keluarganya. Lalu di dalam perjanjian baru adalah kisah mengenai Simon Petrus. Di mana ia tidak mendapatkan apa-apa semalam-malaman. Tetapi pada saat Tuhan hadir di dalam perahunya. Akhirnya ia menebarkan jalannya lalu mendapatkan banyak ikan. Nah apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, perhatikan, tetap setia dan tekun meskipun tidak mengerti rencana Tuhan. Halo, kalau kita ngerti bukan rencana Tuhan. Tapi justru karena kita nggak ngerti, itu keajaiban Tuhan. Yang setuju kata amin. Ya, kepercayaan bukan hanya tentang memahami tok, tetapi tentang tetap berjalan meskipun tidak melihat jalan. Wah kalau kita bilang seperti ini Bapak Ibu, ya saya yakin Pak Gembala juga nggak mengerti rencana Tuhan kok bisa ada tempat ini. Apalagi Gading Pantai Bapak Ibu. Betul atau betul?
Ya terkadang saya pun pribadi juga nggak tahu kenapa Tuhan menempatkan saya di sini, di sini. Sehingga hari ini saya toh juga kembali ke sini untuk memberitakan firman Tuhan. Nggak tahu, tetapi saya cuma percaya bahwa tetap percaya, tetap setia, tetap melangkah dalam rencananya yang mungkin tidak masuk akal. Bayangkan Kejadian 6 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Ini tugas Nuh Bapak Ibu. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu berapa? 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Stop. Ya, 300 hasta itu berapa sih? Ya, saya coba tanya zaman sekarang kan enak ya, ada ChatGPT. 1 hasta itu berapa sih? Ya, ada 2 jawaban. 1 0,5, 1 0,75. Ya, kita anggap aja 0,5. Berarti 300 hasta itu panjangnya 150 meter. Lebarnya 50 hasta yaitu 25 meter. Tingginya 30 hasta yaitu 15 meter. Gading pantai cuma 8 meter. Ini cuma 4 meter. Halo, zaman dulu tidak ada scaffolding, tangga apalagi lift, betul? Ya, zaman dulu mungkin tidak ada yang namanya untuk paku bumi dan sebagainya, nggak ada alat-alat yang canggih. Zaman dulu ya harus dengan kekuatan dan tenaga manusia. Nuh mendapatkan perintah, buatlah bahtera dengan ya 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Disuruh bikin kapal di suasana yang panas, di atas gunung, nggak udan dan nggak mendung. Coba dipikir, apakah Bapak Ibu tetap mau melakukan? Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat apa? Bawah, tengah, dan atas. Rumah saya aja cuma ada bawah dan atas, kalau tengahnya Bapak Ibu. Ya, ya, di sini aja cuma ada bawah Bapak Ibu. Bawah, tengah, dan atas. Halo, Bapak Ibu, Nuh bukan Iron Man yang bisa terbang. Apalagi Thor yang bawa palu, bukan Bapak Ibu. Nuh adalah manusia biasa, betul atau betul? Yang lebih ajaib lagi Kejadian 6 ayat 19 mengatakan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua yang haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung-burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Bapak Ibu, saya itu punya anjing Bapak Ibu, loro, 2. Ya, pudel itu katanya Bapak Ibu ya, kalau di TikTok gitu Bapak Ibu ya, pudel itu seperti orang S2. Yang S3 atau PhD itu brother collie. Nah, katanya. Jadi sebenarnya anjing saya ini pinter Bapak Ibu. Saya suruh duduk, saya suruh dilosot, saya suruh muter-muter, saya suruh berdoa. Bisa. Saya berdoa jemaat GB keluarga Allah Blessing disuruh berdoa tetap mau Bapak Ibu ya. Ya, anjing saya suruh berdoa mau ya kan. Lalu suruh naik ke atas saya mau. Wah pinter Bapak Ibu. Itu loh kalau tak panggil angel. Betul atau betul? Dan ini banyak loh Bapak Ibu. Halo. Ya, saya barusan mendapatkan berkat Bapak Ibu. Baru pertama kali saya khotbahkan Bapak Ibu. Ya, bahwa saya kalau ditanya, Kuyos gak kemana-mana lebaran? Tidak. Kenapa? Ngemong putu Bapak Ibu. Ya, karena anjing saya barusan melahirkan. Ya punya anak 3 pudel Bapak Ibu, ya kan. Nah saya udah tunggu sehari-hari, biasanya kan ngelahirno dewe. Tiba-tiba nggak bisa ngelahirno. Ya harus pergi ke rumah sakit, harus sesar. Zaman sekarang anjing pun ada sesar Bapak Ibu. Ya, jadi sesar Bapak Ibu, waduh harus x-ray. Ya nganggur-nganggur keluar duit Bapak Ibu. Ya saya tanyakan, ya dok anaknya selamat semua kan dok 3, doakan ya Pak. Oh perlu didoakan ya dok ya. Ya semoga selamat ya karena kalau gak selamat rugi Bapak Ibu ya. Jadi harus selamat Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, ngomong jantan dan betina itu loh ruwet Bapak Ibu. Apalagi yang jantan Bapak Ibu. Jantan itu punya insting bahwa dia itu harus menguasai, betul ya? Ya, jantan saya itu kalau saya bebaskan, ayo kamu pergi ke paving-paving, kamu pipis, kadang sampai sebelah rumah Bapak Ibu. Belakang rumah mainan Bapak Ibu, sing nemokno tukang sapuku. Ya, nah ini sekian banyak Bapak Ibu. Tidak mungkin, betul atau betul? Pertanyaannya kembali, apakah Bapak Ibu tetap melangkah atau tidak? Yang luar biasa lagi Kejadian 6 ayat 21, saya nggak bisa bayang. Bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan,
kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Iki sapa? Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan bawalah juga segala macam makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu. Saya mau beritahu, binatang itu gak ono sing mangane titik kecuali semut. Betul ya? Waduh Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu kena hipo, segede-gede Bapak Ibu. Percaya lo makannya akeh. Lek makannya akeh, pube akeh. Bayangno segitu banyak binatang 150 meter tadi Bapak Ibu. Mambune apa enggak? Nano-nano Bapak Ibu. Halo? Dan yang luar biasa lagi, wah ini ya berapa tahun sih Nuh membuat bahtera? Ya para penafsir dalam Kejadian 6 ayat 3 mengatakan berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, 2, 3. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, filsuf mengatakan bahwa ini sebelum sebelum air bah itu terjadi. Jadi 120 tahun itu adalah masa supaya manusia sadar sebelum air bah dilakukan. Berarti bangun bahtera itu 120 tahun Bapak Ibu. Halo, kau no udan, kau no mendung Bapak Ibu, belum dihina-hinanya 120 tahun. Apakah Bapak Ibu tetap membangun? Saya tanya kasih simpel. Bapak Ibu GBI Keluarga Allah Blessing sedang membangun gedung di Gading Pantai. Yang percaya katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu, 4 lantai. Ya kan, luar biasa bagus Bapak Ibu. Kemungkinan nanti jadinya tahun 2125. Halo, halo. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Betul? Meskipun kita nggak tahu rencana Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau tetap setia? Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. 120 tahun. Mungkin kita mengalami sebuah permasalahan. Kenapa kok saya selalu ada di tempat ini rutinitas begini terus. Ya bahkan bertahun-tahun. Apa yang saya lakukan? Kalau Tuhan menetapkan engkau di tempat ini. Ya di suatu tempat, di pekerjaan, di usahamu. Saya percaya ada rancangan dan penyertaan Tuhan. Amin. Engkau harus jadi garam dan terang untuk kebesaran nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lagu Lukas 5 ayat 2-4 Bapak Ibu, ini kisah mengenai Simon Petrus, saya masih ada waktu. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya apa? Telah, sama-sama katakan telah. Telah turun dan sedang membasuh jalannya, berarti jetas turun. Betul ya? Lalu Yesus naik mengajar, lalu ayat yang keempat, ya sama-sama kita katakan 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, 2, 3. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebalkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu baru sampai jetas longgo. Betul ya? Baru duduk, disuruh berangkat lagi. Itu paling mencekno loh Bapak Ibu. Betul gak ya? Saya mau curhat, boleh saya curhat? Oke. Ya, ada kata-kata di saya dan istri saya nggak berani melihat istri saya, takut Bapak Ibu. Yaitu sakdek saknyet. Do you understand sakdek saknyet? Itu bahasa Jerman Bapak Ibu. Ya, saya telepon sebelum pulang, yang mau titip apa? Nggak usah titip apa-apa, wis kamu pulang ngoy. Istirahat, oke, ya wis. Saya pulang Bapak Ibu, saya masukkan mobil, saya tutup jebret. Ya, barusan saya ganti baju, mandi, duduk. Yang tolong beli no tisu. Apa gak gregetan Bapak Ibu? Ada yang mengalami bersama-sama dengan saya? Ada yang mantu-mantu Bapak Ibu ya, saya nggak berani. Jangan angkat tangan demi kesejahteraan kita bersama Bapak Ibu ya. Ya, lalu apalagi Bapak Ibu, baru saya beli tisu apa lagi? Udah tisu toa ya wis. Saya beli tisu Bapak Ibu sampai rumah, jetas ngeleset lihat handphone yang sampane wis dibuang. Apa kok enggak dari tadi toh yang ndang mari kabeh ya wis. Setelah sampah saya buang, yang ini yang itu yang seolah-olah kita pria tidak boleh istirahat gitu loh Bapak Ibu. Ya, tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, kemungkinan para wanita seperti Tuhan Yesus yang memerintahkan murid-muridnya. Amin. Daripada saya nggak pulang Bapak Ibu ya. Ya, tetapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ya, seolah-olah tidak masuk akal. Saya itu udah capek loh Tuhan. Kenapa saya harus ke sana lagi? Tapi satu hal Bapak Ibu, terkadang pikiran manusia nggak sampai, nggak masuk akal. Tapi kalau Tuhan memerintahkan, tetap setia dan taat dan lakukan. Percaya bukan berarti kita melihat, tapi kita melangkah dengan iman. Tuhan pasti menjawab. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, kalau saya melihat kehidupan saya, wah saya lihat itu lucu Bapak Ibu. Ya, saya kuliah Bapak Ibu. Ya,
di Singapura Bapak Ibu bersama papa saya. Kok ya bisa saya itu ambil pelayanan sound system. Padahal saya udah singer, saya udah choir Bapak Ibu. Ya, saya juga centang choir dan singer, tapi gak pernah dia jadwal Bapak Ibu. Justru dia jadwalin dia soundman Bapak Ibu. Ya, nah setelah saya pulang dari Singapura Bapak Ibu, kok ya luar biasa Bapak Ibu. Saya dapat pekerjaan apa? Fotografer. Tanya Bapak Ibu. Ini dulur KB tak gawe model, tak fotoi KB Bapak Ibu. Sampai sekarang ada di Facebook. Termasuk Steven. Steven biyen gak sangono Bapak Ibu. Cilik, luwe cilik teko Adis Bapak Ibu. Ya, tak foto Bapak Ibu. Ya, lalu setelah jadi fotografer Bapak Ibu, saya masuk ke insurance, saya masih ingat Bapak Ibu. Lalu saya masuk ke networking, saya masuk ke properti. Lalu ujung-ujungnya Bapak Ibu saya di tempat ini. Kadang cuma berpikir kenapa aku nggak dari dulu saya ada di tempat ini. Saya cuma percaya satu hal, bahwa sebenarnya penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan pasti digenapi melalui apapun yang ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau anak-anak tanya, uncle gimana ini dan sebagainya. Saya bisa tahu Bapak Ibu. Dan saya suka, saya pegang kata-katanya papa saya. Selama bisa dipelajari, nggak ada barang nggak bisa. Betul ya? Yang membuat kita nggak bisa kadang malas. Wis gitu aja Bapak Ibu. Ya, saya sekarang belajar banyak. Dulu saya nggak bisa pakai Mendeley dan sebagainya. Sekarang belajar banyak. Doakan Bapak Ibu ya. Pak Mulya sedang majuin jurnal Bapak Ibu. Supaya bisa dipublish Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu agak ireng Bapak Ibu, nggak turu soalnya Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu satu hal, kalau Tuhan sudah menetapkan kita, percayalah taat dan setia. Meskipun kita nggak tahu, penyertaannya pasti sempurna. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu di dalam rutinitas ya yang Tuhan percayakan, yuk bertanggung jawab di mana Tuhan meletakkan kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengubah dunia kita secara langsung. Tetapi untuk mengubah diri kita dan hidup sesuai dengan panggilannya. Tempat dan posisi kita adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Bapak Ibu bisa pernah bayangkan gak sih kenapa kok Bapak Ibu buka toko di sana? Kenapa Bapak Ibu bisa bayangkan kenapa Bapak Ibu kerja di sana? Bapak Ibu bisa bayangkan kenapa Bapak Ibu sekolah di sana? Halo? Kenapa enggak orang lain? Kenapa enggak ke tempat lain? Saya percaya karena ada rencana Tuhan. Kenapa Bapak Ibu ada di tempat ini? Saya percaya itu semua karena rencana Tuhan. Bapak Ibu tadi saya kesini Bapak Ibu, sepi Bapak Ibu, agak-agak mendung, anginnya agak banter. Paling enak ngapain? Turu Bapak Ibu. Ya, enak lagi kembatu Bapak Ibu. Betul enggak ya? Mainan dan sebagainya senang-senang, enak mana ketretes, ketrawas, ya Bali, kebak Bapak Ibu. Betul ya? Anak-anak libur semua enak Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, saya percaya Tuhan punya maksud. Dan supaya semuanya tergenapi dalam rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Perhatikan Bapak Ibu Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh 23 melakukan semuanya itu. Apa? Kurang keras Bapak Ibu ya. 23. Lalu Nuh melakukannya semuanya itu apa? Kurang keras Bapak Ibu. Tepatnya kok ngantuk Bapak Ibu. 23. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Yuk jadi pribadi kayak Nuh. Tepat, ojo cincaian. Halo. Kenapa sih kok perusahaan-perusahaan luar negeri itu bisa ekspansi begitu cepat? Karena ada SOP-nya, betul ya? Standard Operational Procedure. Dan itu dilakukan tepat. Halo. Karena itu saya pernah ngomongkan kalau ke luar negeri Bapak Ibu makanan gak laku dibuang. Kalau Indonesia makanan gak laku disimpan. Ya di freezer. Dianget dimakan lagi, sisa mana dimasuk freezer lagi. Seolah-olah bagi freezer tidak ada yang mustahil Bapak Ibu ya. Nah itulah yang terjadi kan. Ya, waduh kurang baik lah, ya gak apa-apa lah, wis maju nose. Aduh jahitanku kurang api, ya apain, wis gak apa-apa, garo. Ya kemarin ngobrol-ngobrol Bapak Ibu setelah hamba-hamba Tuhan. Hati-hati kalau pergi ke mana jembatan, muri hilang kabeh. Lho kok iso hilang? Ya. Sudah dilanjut Bapak Ibu ya. Ya, hilang semua diambili Bapak Ibu. Yo Bapak Ibu, jadilah pribadi kayak tepat, berintegritas. Yang setuju katakan amin.
Ya, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman. Nah, nanti sore Pak Gembala akan membawakan khotbah menikmati penyertaan Tuhan. Online juga, tapi iso teko Bapak Ibu. Ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. 2, 3, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Petrus Lukas 5 ayat 5-6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan cala juga. Halo? Yuk tanggung jawab, kalau memang kita ada di perusahaan tersebut, tanggung jawab sepenuhnya. Terlepas nanti orang bagaimana memperhitungkan kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kan itu saya kasih siklus ini Bapak Ibu. Ya. Yuk jalani, nikmati, evaluasi, perbaiki. Setelah itu ngapain? Jalani lagi. Lah ini rutinitas Bapak Ibu. Kalau kita udah berhasil rutinitas kita jalani, kita nikmati, ya kan. Ojo sambatan, nikmati aja Bapak Ibu. Nah kalau gagal kita evaluasi. Setelah evaluasi kita perbaiki. Setelah kita perbaiki apa? Jalani lagi. Percayalah Bapak Ibu, kalau engkau berani mengevaluasi dan memperbaiki, engkau akan melihat bagaimana karya Tuhan yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan. Enggak ada tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Kolose 3 ayat 22-23. Saya cepat karena waktu Bapak Ibu ya. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. 2, 3. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Meskipun gak ada yang lihat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Nah saya ada cerita Bapak Ibu, tolong next. Next. Nah siapa tahu tempat ini Bapak Ibu? Swiss. Siapa yang pernah pergi ke sini Bapak Ibu? Saya belum Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, kekristenan memang keluar dari Israel Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa sana, banyak gedung-gedung klasik. Betul ya Pak Gem ya? Ya, Pak Gem udah berangkat ke sana. Saya belum Bapak Ibu. Info Pak Gem ya, saya belum. Ya. Enggak, supaya Bapak Ibu fokus gitu loh. Supaya Bapak Ibu bisa nangkep Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, lalu pada saat itu ada Martin Luther zaman reformasi itu memberikan tesisnya Bapak Ibu. Ya, sehingga kekristenan mulai naik lagi. Nah salah satu yang ditangkap oleh orang Swiss ini yaitu yang namanya teologi stewardship, artinya teologi kunci katanya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu benar-benar presisi, kunci itu pas. Nah singkat ceritanya Bapak Ibu di Swiss sana ada pabrik mur. Do you understand pabrik mur? Tahu mur gak Bapak Ibu? Mur yang kecil-kecil, gak boleh lebih besar, gak boleh lebih kecil, harus presisi banget. Bayang no Bapak Ibu, presisi banget Bapak Ibu. Wong kadang anting-anting pokoknya mlebono ae pokoknya lebih gede lebih cilik pokoknya yang penting cocok lah mari. Ini harus presisi banget Bapak Ibu. Dan sampai sekarang perusahaan itu masih eksis. Karena tidak ada robot, tidak ada AI yang bisa membuat seperti itu. Hanya manusia dan perlu ketelitian. Dan akhirnya Bapak Ibu dia masuk ke sebuah perusahaan-perusahaan. Salah satu perusahaannya adalah perusahaan ini. Ada yang tahu? Rolex. Info, saya juga belum punya Bapak Ibu. Ya kan? Nah saya gak minta Bapak Ibu ya. Saya pakai jam digital supaya saya tahu langkah kaki saya. Supaya sehat Bapak Ibu. Ya, tapi Hafiq ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini presisi. Nah kalau Bapak Ibu punya ini, percayalah sama saya Bapak Ibu. Ya, semakin lama harganya semakin naik. Betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu punya jam made in China, semakin lama tidak hidup. Loh ya loh. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu pergi Swiss sana, Bapak Ibu bukan hanya jam Rolex. Ada Andrew Piaget, bener ya? Ada Tag Heuer ya? Tag Heuer, ada lebih. Lah saya nggak punya semua Bapak Ibu. Saya punyanya Huawei Bapak Ibu ya. Ya ada Patek Philippe, ada dan sebagainya. Nah kenapa kok jam itu begitu kuat? Sederhana, karena presisi. Halo? Contoh lebih sederhana, Saloniki Bapak Ibu, made in Italy.
mangka no suarane presisi. Halo, betul ya? Nah, selama ini kita kan pakai yang made in China. Ya, lah karena kita pakai yang made in China, belum pernah pakai yang made in Italy, yo enak-enak aja. Barang didemokan, seluruh jemaat GB keluarga Allah Blessing bilang, enak ya, enak ya. Akhirnya pemain musik gelundung minta Pak Gem tolong gantian Pak Gem. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, diganti Bapak Ibu. Lebih enak gak Bapak Ibu? Enak Bapak Ibu. Tepuk tangannya ngenyek Bapak Ibu. Sama-sama katakan presisi. Sama-sama katakan tepat. Yuk kalau kita kerjakan dengan tepat. Meskipun itu rutinitas, yuk evaluasi tapi lakukan dengan tepat. Saya kasih ilustrasi satu lagi, ini kesaksian saya pribadi Bapak Ibu. Ya, saya pernah kerja di asuransi. Ya, saya udah beberapa kali saya bagikan di tempat ini, saya prospek. Nah, saya itu punya pikiran Bapak Ibu, saya jarang memprospek jemaat. Gitu ya, soalnya biasanya mendolburi Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ada apa-apa gak enak dan sebagainya, karena kan penggembalaan Bapak Ibu. Akhirnya saya prospek canvassing. Ya, ini kok Andi ini kan orang insurance sampai Savela. Canvassing di BG Junction. Saya masih ingat, gang pertama keluar itu belok kanan, ada gang kecil sebelah kiri itu toko emas, sekarang toko optik. Udah nggak ada. Ya, saya prospek CC itu, iling aku Bapak Ibu. CC-nya rambutnya pendek, Bapak Ibu kadang dikuncir kocomotoan, Chinese Bapak Ibu. Setiap hari saya prospek, saya datang C, ayo C, apa kabar? Wah ngobrol setengah jam dan sebagainya. Sampai satu titik, mujizat Tuhan terjadi. Ya nggak closing Bapak Ibu, sampai satu titik saya datangin lagi, ngamuk Bapak Ibu. Dia ambil air disiram ke saya Bapak Ibu. Biar di mall Bapak Ibu, kalau saya boleh nyanyi, saya akan nyanyi. CC ini memang banyak masalah, gitu Bapak Ibu ya. Ya, waduh Bapak Ibu, saya disiram, waduh saya lari Bapak Ibu. Ya, aku salah opo. Tapi gitu loh Bapak Ibu, memang Bapak Ibu, bondo, nekat. Besoknya atau besok lusanya tak datangi lagi Bapak Ibu. C, sehat. Lalu Cici datang. Yos, sorry Yos, kemarin aku emosi. Masuk Yos, puji Tuhan. Singkat cerita closing Bapak Ibu. Bapak Ibu. Saya cuma bilang satu hal, yuk ya perbuatlah ini seperti untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, saya ngelihat sekarang itu Bapak Ibu ya, agak miris kalau saya lihat di toko-toko itu Bapak Ibu. Karyawan itu berebut sembunyi-sembunyian mainan handphone. Betul ya? Ya, nah kalau Bapak Ibu, Pak saya kan karyawan biasa, saya nggak bisa apa-apa. Yuk, make something. Tuhan berikan hikmat kepada setiap kita semua. Bilang aja sama bos, ya apa tak buat gini bos. Nanti tak buat gini bos. Loh, jarang loh ada orang kayak gitu, betul atau betul? Contoh Pak Gembala Bapak Ibu, berani pakai baju cewek ya Pak Gembala. Ya kan, apa namanya? Daster, pernah lihat Pak Gembala pakai daster? Pernah lihat ya? Yang mau lihat angkat tangan. Jangan Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ya. Pakai daster supaya apa? Supaya dapat customer. Halo. Lalu kalau udah pakai daster isi enggak melakukan seperti untuk kemuliaan nama Tuhan. Enggak nyolong kok. Papa saya selalu bilang itu. Gak apa-apa ngisi-ngisi. Sungkon gak nyolong kok. Makanya sampai sekarang saya jadi MC anaknya FC Vera Bapak Ibu. Ya pendetol nih kalau jadi MC Bapak Ibu ya kan. Satu hal badut Bapak Ibu ya. Satu hal yuk full tilt. Nah tiba-tiba keluar full tilt dengan segenap hati. Amin. Jadi Bapak Ibu di tengah rutinitas bagaimana kehidupanmu menjadi bermakna. Satu, tetap setia meskipun rencananya kita nggak ketahui. Kedua, biarlah engkau bertanggung jawab di mana Tuhan menempatkan engkau. Dan yang ketiga, imam-imam musik bisa maju ke depan. Penyertaan Tuhan mengubah kesia-siaan menjadi hidup yang bermakna. Ketika Tuhan menyertai kita, setiap langkah yang kita ambil meskipun terlihat sia-sia akan menjadi bagian dari rencananya yang penuh makna. Yang percaya katakan amin. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Semuanya udah dibunuh. Bahkan hewan diselamatkan, manusia dibunuh Bapak Ibu. Tetapi karena Nuh menerima kasih karunia dan taat, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Simon Petrus, Bapak Ibu. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, 2-3, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi
penjala manusia. Bapak dan Tuhan, sekali lagi, apa makna dalam kehidupan kita? Kalau kita nggak bersandar kepada Tuhan, kita hanya melihat segala sesuatu yang sementara. Semuanya yang sementara adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 14. Aku telah melihat segala pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari, dan sesungguhnya segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan usaha apa? Siapa yang bisa menjaring angin? No. Keterkenalan, promosi, uang, sia-sia. Bapak Ibu, yuk bersandar kepada Tuhan. Nah, kali ini saya ada ilustrasi, tolong kerjasamanya seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing. Wah, yang menang dapat hadiah. Ya, saya dulu kecil pernah diajari, tolong tangan gini, yang satu tepakkan tangan, yang satu gini. Lalu ditaruh ke paha, ya, yang tangannya buka digesek. Nah, yang bogem dibogol. Yang bisa angkat tangan. Yang dari kecil sudah pernah belajar angkat tangan. Kamu belajar? Buat apa kamu belajar? Dre, kamu belajar Dre, kecil Dre. Untuk apa Dre? Fungsinya apa coba? Gak ono Bapak Ibu. Lu bener gak sih? Ya, terus Bapak Ibu, wah saya belajar, saya bangga. Fungsinya lo apa? Halo, ya kan? Dan sekarang itu lo Guinness Book of Record lo semakin aneh Bapak Ibu. Makan pedas banyak-banyakan, minum air cepet-cepetan. Lo fungsinya apa? Yuk coba lagi yuk. Tangan dibuka, ini diamun, ini digesek, ini diantem. Ini kebiasaan Bapak. Udah bisa? Lagu beat dong. Nah, tuh, wah, keempat, balik. Ditukar. Tuh, wah, keempat. Dibalik lagi. Oke, nah. Ada yang sudah stres di rumah Tuhan? Oke. Nah, yang bisa siapa? Angkat tangan. 2 orang. Dre, maju Dre. Ayo, siapa lagi? Bisa? Bisa, ayo maju, Bu. Mami maju. Hah. Kapan lagi pendeta ngerjain Bapak Ibu ya? Oke, stop dulu. Oke, duduk di sebelah kanan, sebelah kiri. Tim Andrew lambaikan tangan. Oh enggak Bapak Ibu ya. Oke, coba 1, 2, 3, yuk. Oke, dibalik. Oke, dibalik lagi. Oke, stop. Sekarang Bapak Ibu, karena mereka udah terlatih, dan saya juga nggak tahu kenapa mereka belajar kayak gitu ya. Nggak ada fungsinya Bapak Ibu ya. Sekarang dibalik. Yang tangannya terbuka ditepuk. Yang tangannya bogem digesek. Siap? Jemaat KB akan menjadi saksi siapakah pemenangnya. 1, 2, 3, go. Yuk. Ayo ditukar. Iya, bingung KB. Ya, oke. Saya lihat Andre jadinya bukan gini. Digesek KB ini Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan buat mereka. Oke, belum Mi. Kenapa dulu belajar itu? Gak ada gunanya ya, sia-sia ya, iseng ya. Percaya nggak, sadar nggak dulu itu kalau aku belajar ini kira-kira bakal maju di GB Keluarga Allah sih, mikir gak sih? Gak mikir ya? Terkadang Tuhan bisa membuat kesia-siaan menjadi berkat loh. Apalagi Bapak Ibu, tak kei kopi Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin ya, tak kasih kopi. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Silakan ya. Namanya di gereja lokal Bapak Ibu ya, Praga sendiri angkat kursi sendiri Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya ini ada sebuah ilustrasi sederhana. Kadang apa yang kita lakukan itu hanya sebuah rutinitas. Betul ya? Kita nggak tahu bagaimana nanti rencana Tuhan. Kita nggak tahu apa yang ke depan nanti. Tapi someday Bapak Ibu, justru dengan apa yang kita alami di masa kecil kita, masa remaja kita, Tuhan pakai untuk kebesaran nama Tuhan. Dan saya percaya tidak ada satupun di kolong langit ini yang kebetulan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Karena itu miliklah kehidupan bermakna
dengan bersandar kepada Tuhan dan bertanggung jawab atas di mana Tuhan sudah tetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan.